Jadi kira-kira ini banyak sekali hal-hal yang terjadi di akhir zaman ya, dan memang sudah ada di Al-Quran. Dan kira-kira apa aja sih yang akan terjadi pada manusia gitu? Iya, betul. Karena ini alam yang kita tempuh, etape dari kehidupan kita ini nggak cuma di dunia. Dunia cuma sebagian kecil. Betul. Sebagian yang besar itu adalah yang berikutnya. Nah, ini adalah tahap berikutnya nih ya. Kita lihat yuk. Ini dia. Empat pertanyaan yang menggerakkan manusia di akhir zaman. Pemirsa beriman, dunia ini merupakan pijakan sementara bagi makhluk hidup. Pada nantinya, kita semua akan rasakan akhir zaman, hari yang tak. Dunia ini merupakan pijakan sementara bagi makhluk hidup. Pada nantinya, kita semua akan rasakan akhir zaman, hari yang tak bisa ditahan kedatangannya. Bahkan kita pun tak pernah mengetahui kapan hari yang dahsyat itu akan hadir. Ketika masa di dunia telah berakhir, maka pada saat itulah manusia di seluruh permukaan bumi akan binasa. Setelah itu mereka akan dibangkitkan kembali dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mereka akan ditanya mengenai beberapa hal. Lantas pemirsa, pertanyaan apa saja yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia di akhir zaman nanti? Berikut penjelasannya. Pemirsa beriman, sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidak ada seorang pun melainkan nanti pada hari kiamat menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana ia tidak akan bergerak sebelum ditanya tentang 4 hal. Dalam sebuah hadis juga dikatakan yang artinya, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba menuju batas Shiratal Mustaqim sehingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, ilmunya untuk apa ia amalkan, hartanya dari mana ia peroleh, dan dikemanakan ia habiskan, dan badannya untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Sahih, Tirmizi, dan Ad-Damiri. Adapun hal pertama yang ditanyakan di akhir zaman nanti adalah tentang umur. Bila kita berbicara tentang umur, maka tidak terlepas dari yang namanya waktu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, agar manusia lebih memperhatikan waktu. Sebab di antara faktor kemunduran umat Islam ialah mereka tidak pandai menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebagian waktunya digunakan untuk bergurau, mengobrol, hal-hal yang tak berguna, dan bahkan terkadang membawa kepada perdebatan yang tak berarti, sehingga menyebabkan perkelahian. Tentang ilmu, pemirsa beriman, yang membedakan antara kaum muslim dan non-muslim adalah ilmu dan amal. Seorang muslim ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya agar menuntut ilmu. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Dalam ayat tersebut jelas disebutkan bahwa perbedaan orang-orang yang berilmu dan tidak, karena sesungguhnya menuntut ilmu hukumnya wajib, ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat atas setiap individu muslim. Adapun orang yang tidak mengetahui ilmu, maka amalannya akan bertolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepadanya, kenapa ia mengikuti apa yang tidak ia ketahui? Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kita sebagai umat manusia haruslah menuntut ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhir nanti.
Adapun ilmu yang sudah dipelajari, maka haruslah digunakan untuk kepentingan umat manusia. Ilmu yang sudah dituntut dan dipelajari wajib diamalkan menurut syariat Islam. Ilmu tidak akan berarti apa-apa dalam hidup kecuali bila manusia tersebut mengamalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, beramallah kamu dengan ilmu yang ada, karena tiap-tiap orang dimudahkan menurut apa-apa yang Allah ciptakan atasnya. Hadis riwayat Muslim. Manusia diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digunakan pada tempatnya, yaitu menuntut ilmu, baik ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan umur, akal, pikiran, dan pengetahuan. Mengapa kita tidak mencarinya? Jadi tiada alasan yang bisa diterima Allah pada waktu hari penghisapan kelak bagi umatnya. Mengenai harta, pemirsa beriman, mengenai hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bagi tiap-tiap umat itu fitnah, dan sesungguhnya fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada umat manusia agar ia mencari harta tersebut dengan halal. Bila kita amati keadaan umat Islam kini, banyak didapati di antara mereka yang tidak lagi peduli dengan cara mengumpulkan hartanya, apakah dari jalan yang dihalalkan atau yang diharamkan dalam syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan hal ini di dalam sabda yang artinya, nanti akan datang suatu masa, di masa itu manusia tidak peduli dari mana harta itu diperoleh, apakah dari yang haram atau yang halal. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis jelas dikatakan, akan datang suatu masa yang manusia tidak peduli lagi dengan harta yang mereka dapatkan, mau itu halal ataupun haram. Harta yang kita dapati dengan cara yang halal, haruslah kita infakkan pada jalan yang benar. Bila tadi disebutkan harta yang kita miliki adalah milik Allah, maka wajib hukumnya bagi kita gunakan harta itu dalam menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Dalam Al-Quran juga disebutkan ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat, yaitu para fukara atau orang fakir, masakin atau orang miskin, amil atau pengurus zakat, mu'alaf orang yang baru masuk Islam, untuk membebaskan budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang ada dalam perjalanan jauh atau musafir. Pada masa sekarang ini, ada 3 golongan yang diprioritaskan yang berhak mendapatkan infak dan sedekah, yaitu golongan fukara, masakin, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Tentang tubuh, pemirsa, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Dengan kesempurnaan susunan tubuh serta akal pikiran yang diberikan, manusia dijadikan sebagai khalifah. Manusia juga dibebani taklif agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Jasmani manusia ini dituntut bekerja melaksanakan fungsi khilafah dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letihnya manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diganjar dengan pahala. Akan tetapi bila letihnya dalam lalai menjalankan perintah Allah, seperti mengerjakan maksiat, perbuatan sia-sia, maka ganjaran kepada orang tersebut adalah neraka, karena mereka termasuk orang-orang yang celaka. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, tiap-tiap amal pekerjaan ada masa-masa semangat, dan tiap-tiap semangat ada masa lelahnya. Maka barang siapa lelah dan letihnya karena melaksanakan sunnahku, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa letihnya bukan karena melaksanakan sunnahku, maka dia termasuk orang yang binasa. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jadi pemirsa, sudah siapkah kita ditanya tentang keempat hal tersebut? Mampukah kita menjawabnya? Bila kita memanfaatkan waktu dalam hidup ini dengan sebaik mungkin, kita juga tidak sembarangan dalam mengambil langkah, serta segala sesuatu yang kita lakukan harus difikirkan dengan matang. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari akhir nanti.
Iya, ini warning, ini peringatan buat kita juga. Jadi bener-bener nanti dia akan dipertanyakan nih, ilmu kita dipakai untuk apa selama di dunia, tubuh kita, harta kita. Jadi memang harus dipergunakan sebaik-baiknya. Betul ya, jadi semuanya meminta pertanggungjawaban kita. Ada lagunya kan, A? Iya, lagu itu ketika kaki dan tangan mendengar. Betul. Ya. Nah itu bisa bisa didengar nanti, lagu itu bagus banget pemirsa buat bisa meningkatkan keimanan kita, kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Iya, dan setelah ini kita akan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Ya, alhamdulillah pemirsa, tadi kita sudah menemani pemirsa dengan memberikan beberapa ilmu ya, masukan untuk kita semuanya ya, termasuk kita di studio juga, jadi belajar lagi kan. Iya, ada 3 pembahasan tadi. Yang pertama kita bahas tentang proses runtuhnya Ka'bah. Ya. Yang kedua tentang 4 hal yang ditanyakan di Yaumil Akhir. Lalu kemudian yang terakhir tadi, pengalaman umrohnya Shirin Sungkar. Iya, betul sekali. Dan insya Allah ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa semuanya. Jangan lupa besok kita akan kembali ya Zia. Iya, dan jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.